Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Sebelum kita langsung ke materi pembelajaran, kita berdoa dulu ya. KM-nya? Rizki. Mana Rizki? Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya. Ayat kursi, dilanjut sama ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladzi yasfa'u indahu illa bi'idni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la duna bisai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya, bentar ya. Arya. Sandi. Esti ada enggak?
Ica, enggak? Apa lagi nih? Puput. Dayanti. Ica. Habis Ica. Siapa lagi nih? Ros, Nadi. Rizky? Apa lagi tuh? Rifki? Ah? Oh iya, Fikri. Rifki deh. Fikri, lupa. Fikri. Novan. Siapa lagi? Ica. Ica udah ya. Siapa lagi nih? Cika. Cika, Asrini. Terus, udah ya? Udah kan? Udah semua? Udah. Oh iya, satu nih, Novi. Novinya kemana? Novi kemana? Sakit? Sakit ya Novinya? Hujan-hujanan? Sekarang kan lagi musim hujan. Jadi kalian harus menjaga kesehatan tubuh. Ngerti nggak? Mulai dari makan, terus mandi, ngerti nggak? Mandi harus gosok gigi, terus yang wangi pakainya, ngerti nggak? Terus habis makan langsung sikat gigi, ngerti nggak? Itu kesehatan. Hah? Ya minum, habis makan minum. Sebelum semuanya masuk ke ini, biar kita tambah semangat, tepuk semangat dulu ya. Oke? Yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. Udah fresh kan? Semangat kan? Paling ini. Kelompok 1 nih paling energik. Yuk. Oh iya, kelompok 3. Kelompok 1-nya si Arya. Kelompok 2-nya itu ya. Ayo kita semuanya sini semua. Kita mulai pembelajaran. Matanya ke sini semua ya. Matanya, jangan ada yang ngobrol. Kalau ada yang ngobrol, menjelaskan sini. Kalau ada yang ngobrol harus menjelaskan. Semuanya lihat ke depan. Di sini ada mengenal dan memahami Fatu, Mekah, dan Haji. Waduh. Kelihatan semuanya? Sini lihatnya, ke sini lihatnya. Nggak ada yang kemana-mana lihatnya. Tidak ada. Kalau ada yang lihatnya kemana-mana, yang menjelaskan nanti. Di sini profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ada yang mau ini menjelaskan? Puput, coba jelaskan. Profil pelajar Pancasila ada 4 poin ya di sini ya. Ngerti nggak? Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai itu ada 4 poin. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pada Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Dan berakhlak mulia melalui pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang tadi kita tadi ya. Kalau kita mau belajar itu harus berdoa dulu. Sebelum belajar dan sesudah belajar itu harus berdoa ya. Yang kedua, mandiri melalui pembiasaan menyiapkan alat apa ini? Menyiapkan alat belajar sendiri dan mencari informasi tambahan terkait materi yang sedang diajarkan. Contohnya apa, Puput? Ada yang tahu? Mandiri melalui pembiasaan menyiapkan alat belajar. Ya. Ya. Nah, terus ini apa? Mencari informasi tambahan terkait materi yang sedang diajarkan. Apa maksudnya? Jadi walaupun guru tidak masuk gitu ya, walaupun guru tidak masuk kita ini sendiri ya, berinisiatif sendiri, ngerti nggak?
mencari informasi ya. Sekarang nih pelajarannya ini. Jadi minta minta apa namanya? Minta materi tambahan sama ibu siapa gitu, ibu guru gitu tuh. Bu, sekarang nih ibu kelasnya nggak masuk, jadi minta materi gini gini gini. Tahu kan? Itu contohnya ya. Terus kalau seandainya sudah sudah diajarin sama Ibu Yeni, seandainya sama Ibu Yeni tentang Haji Wado. Terus kamunya itu inisiatif sendiri mencari informasi tambahan. Seandainya sama Ibu Yeni belum diajarkan tentang ini, kamunya mencari informasi tentang apa gitu atau haji apa namanya? Seandainya rukun Islam gitu kan belum diajarkan seandainya. Nanti kalian mencari informasi tentang itu gitu. Jadi kalian tuh inisiatif sendiri belajarnya tuh, bukan ngandelin gurunya gitu. Ngerti enggak? Nah, yang ketiga, bergotong royong melalui pembiasaan bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman yang lain dalam membuat karya. Contohnya apa? Ada yang tahu? Apa? Ayo, Rifki, Riz, ada yang tahu? Bergotong royong melalui pembiasaan bekerja sama tuh dan berkolaborasi dengan teman yang lain dalam membuat karya. Contohnya apa? Membuat batik, nah kerja kelompok, nah membuat topeng atau membuat batik atau membuat apa lagi kerajinan apa? Kerang hijau, ya kan? Itu enggak? Kerang hijau terus dibikin apa namanya ya? Kerang-kerang dibikin boneka gitu kan? Itu kan membuat karya, ya kan? Tahu nggak? Yang kerang-kerang itu terus dibikin boneka, itu kan satu kelompok. Itu namanya bergotong royong dalam satu kelompok. Ya. Yang keempat, kreatif melalui pembuatan karya berdasarkan hasil diskusi kelompok. Apa? Ya tadi, yang kreatif tuh. Ya, pembuatan ini itu berdasarkan hasil diskusi kelompok kalian. Ini loh Bu, hasil diskusi saya, kelompok saya membuat ini. Kelompok ini membuatnya batik. Kelompok ini membuat kerajinan tangan apa namanya tuh? Tadi tuh, ya dari botol atau dari kerang hijau atau dari kerang-kerangan. Membuat boneka dari kerang-kerangan gitu ya. Terus di sini profil pelajar Rahmat Lil Alamin yang ingin dicapai adalah berkeadaban atau ta'adub, yaitu memberi salam dengan beradab pada pergaulan sosial. Keteladanan atau qudwah, yaitu dapat menjadi contoh yang baik keteladanan bagi orang lain dalam kehidupan sosial. Berimbang, tawazun atau memberi salam tanpa pilih-pilih dan membedakan kepada semua orang. Nah, yang tadi bilang ya, Ibu bilang tadi, kalau kita mengucapkan salam itu jangan milih-milih guru, ngerti nggak? Ya, kalian disapa guru tuh, entah itu guru agama, entah guru olahraga, entah guru kelas, ngerti nggak? Ataupun guru yang lain juga, walaupun bukan wali kelas kalian, itu harus disalamin, ngerti nggak? Ah, Bu, itu kan bukan guru agama. Kalau kita menyapa kan harus sama guru agama aja. Enggak, ya. Ngerti enggak? Sama guru yang lain juga. Semuanya disalamin. Ngerti enggak? Nah, gitu ya. Tahu kan maksudnya? Ngerti? Sini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada berapa poin? Dayanti. Ada berapa poin Dayanti? Ada 6 poin. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, meyakini peristiwa Fatu Mekah dan Haji Wado dengan benar. Duanya, ayo. Rizky, diam aja. Arya, 3. 4, si Rus. 5, Ica. Yang keras.
6. Puput. Menghubungkan peristiwa Fatul Makkah dan Hajjul Wada dengan perilaku terpuji sehari-hari dengan benar. Iya, terima kasih sudah menjelaskan. Pertanyaan tematiknya. Sini ada pertanyaan tematik. Tahukah kalian apa itu peristiwa Fatu Mekah? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Yang kedua, apa itu peristiwa Haji Wada? Ada yang tahu? Nggak ada? Di sini ada penjelasannya. Silakan Puput dibaca. Fatu Mekah. Secara harfiah berarti pembebasan Mekah. Ini adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah atau 630 Masehi. Ketika Nabi Muhammad Waalaikumsalam. dan pasukannya memasuki kota Mekah tanpa berbekal bandara yang berarti peristiwa ini menandai akhir dari permusuhan antara kaum Quraisy di Mekah dan kaum muslimin di Madinah. Ya, terima kasih Puput. Di sini juga ada latar belakang Fatu Mekah. Latar belakangnya itu ada 2 poin. Yang pertama, pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Peristiwa ini bermula ketika suku Quraisy yang sebelumnya terkait dengan perjanjian Hudaybiyah atau perjanjian damai selama 10 tahun. Melanggar kesepakatan tersebut, mereka membantu sekutunya menyerang salah satu suku yang bersekutu dengan kaum muslimin. Yang poin 2-nya, reaksi Nabi Muhammad SAW. Pelanggaran ini memberikan alasan bagi Nabi Muhammad SAW untuk mengambil tindakan terhadap Quraisy, ya. Sini prosesnya. Si Rizky, boleh dijelaskan, baca. Persiapan pasukan. Nabi Muhammad SAW mempersiapkan pasukan sekitar 10.000 orang untuk menuju Mekah. Strategi diplomasi. Nabi berusaha menjaga agar tujuan ekspedisi ini tidak mendahului Quraisy hingga pasukan tiba di dekat Mekah. Menaklukkan damai. Ketika pasukan Muslim tiba banyak penduduk Mekah, termasuk pemimpin Quraisy seperti Abu Sufyan, akhirnya menyerah tanpa perlawanan. Setelah memasuki Mekah, Nabi Muhammad SAW memberikan kabar dari berhala-berhala dan menjadikannya kembali sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Ya, terima kasih Rizky sudah menjelaskan, memaparkan. Di sini Haji Wada. Haji Wada akan haji perpisahan merupakan haji terakhir. Haji terakhir bagi Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan pada bulan Zulhijjah 10 Hijriyah. Nah, di sini next hikmah Haji Wada. Si Arya boleh jelaskan. Iya, terima kasih. Nah, di sini ya, mana ya? Di sini Ibu akan menampilkan. Kalian simak ya, baik-baik ya. Semoga kita selalu mendapat rahmat dan hidayah Fatu Mekah
peristiwa bersejarah di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukannya yang berjumlah 10.000 orang bergerak dari kota Madinah ke Mekah dan selanjutnya menguasai kota Mekah dengan tanpa melibatkan pertumpahan darah. Peristiwa Fathu Mekah ini terjadi pada tahun 630 Masehi yang bertepatan dengan tahun 8 Hijriah. Lihat baik-baik. Itu peristiwanya. Karena adanya pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah yang disepakati Muslim Madinah dengan kaum Quraisy di Mekah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan upaya diplomasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadakan kedekatan antara umat Islam dengan kaum musyrikin Quraisy. Sebagaimana diketahui, dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah mendapat pertentangan sejak awal. Berikut isi perjanjian Hudaybiyah. 1. Gencatan senjata diadakan selama 10 tahun. Tidak ada perusahaan dan tidak tertutup dan kedua belah pihak selama masa. 2. Jika ada perang dan Quraisy datang untuk utara maka kita harus menggunakan pada mereka. Sebaliknya, jika ada orang maka dia tidak menggunakan Keluarnya gimana? Keluarnya? Hah? boleh mengunjungi Mekah tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan dengan syarat hanya 3 hari dan tanpa membawa senjata, kecuali pedang di dalam sarung. 5. Perjanjian diikat atas dasar ketulusan dan kesediaan. Udah ya. Yang kedua ini. Kita langsung aja ke Di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukannya yang berjumlah 10.000 orang bergerak dari kota Madinah ke Mekah dan selanjutnya menguasai kota Mekah dengan tanpa melibatkan pertumpahan darah. Peristiwa Fathu Mekah itu terjadi pada tahun 630 Masehi yang bertepatan dengan tahun 8 Hijriah. Salah satu alasan terjadinya Fathu Mekah ini adalah karena adanya pelanggaran perjanjian Hudaybiyah yang disepakati Muslim Madinah dengan kaum Quraisy di Mekah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan upaya diplomasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadakan kedekatan antara umat Islam dengan kaum musyrikin Quraisy. ya, yang lainnya juga ya. Kita lihat yang ketiga. Satu Raja Bait 1. Jika kalian mampu menemukan sebab terjadinya peristiwa pada Langsung aja ke sini. kalian ketika dalam Alaihi Wasallam telah menunaikan ibadah haji sebanyak 3 kali. Tuh. Setiap haji tersebut sama diterima. Memiliki ketepatan dalam sejarah Islam dalam memakai haji wadah. Haji wadah dapat diartikan sebagai ibadah haji terakhir yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah. Haji wadah sebagai haji perpisahan sebagai dilaksanakan pada 30 sebelum akhirnya Nabi Muhammad SAW. Haji wadah sendiri diselenggarakan pada tahun ke-10 Hijriah. Jika diartikan secara bahasa, wadah merupakan kata yang berarti selamat tinggal. Pelaksanaan haji tersebut merupakan pelaksanaan haji terakhir dengan Nabi Muhammad, maka haji tersebut dinamakan sebagai haji wadah atau haji perpisahan. Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wadah pada tahun 10 Hijriah dan menyeru kepada semua orang yang bergabung dengannya agar mengetahui tata cara ibadah haji wadah yang benar sesuai petunjuknya. Ditemani oleh istri-istrinya dan putrinya Fatimah, dia berangkat dengan pengikutnya yang terdiri dari penduduk dan Madinah, para sahabat dan suku-suku yang datang ke Madinah. Rasulullah mengenakan ihram, pakaian yang terdiri dari kain putih tanpa jahitan yang dikenakan oleh para peziarah di Zulhulaifah. Ditambah para penduduk Mekah yang telah memeluk Islam setelah pertempuran Tabuk berakhir. Nah, dah. Tinggal di sini coba kita lihat lagi peristiwa Fathu Mekah.
Oke. Udah tahu semuanya? Tuh. Tinggal satu lagi. Kita lihat yang ininya. Kurang keras ya. Lalu tujuan pembelajarannya yang pertama memahami kisah Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Haji Wada. Yang kedua mendiskusikan kisah Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Haji Wada. Yang ketiga menganalisa kisah Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Haji Wada. Dan yang keempat memberikan contoh kisah teladan Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa. Nah, kita sudah mulai pada materi kita kali ini, yaitu tentang haji. Perlu kita garis bawahi bahwa yang kita sudah tahu bersama, haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji dilarang. Namun di sini ada perhatian, ada haji wada, yaitu haji wada itu bukan berarti nama orang wada itu ya. Haji wada adalah haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Haji wada bisa disebut haji perpisahan karena perpisahan terakhir Rasulullah bersama sahabat dan keluarganya. Nah, jadi haji ini adalah haji terakhir sebelum Rasulullah SAW meninggal. Haji terakhir ya. Haji wada tuh. Namanya haji itu peristiwa haji wada perpisahan. Oh. Jadi ada awal, ada akhir. Nah, ini adalah proses di mana Rasulullah melakukan ibadah haji sebelum Rasulullah meninggal. Oh. Sudah paham haji wada? Sudah ya? Sudah paham apa itu haji wada? Sekarang Bu Yeni ada kelompok. Kelompoknya seperti biasa. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan benjar semuanya. Berapa? Kelompok 2. Ini soalnya beda-beda ya. Antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Beda-beda soal. Silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. 1, 2. Ayo kerjain. Berkelompok ya. Aisti kesini. Nimbrung. Ini siapa ini? Aisti dah. Sarini sini. Asrini kesini nimbrung. Jangan diem aja.
Novi nggak berangkat ya? Ya, mudah-mudahan Novi. Kelompok 1. Kelompok 1 mana kelompok 1? Siapa kelompok 1? Arya atau siapa? Arya, maju. Semuanya maju ya. Kami dari kelompok 1 gitu. Perkenalan. Tepuk tangan buat kelompok 1. Hop. Dah. Sok Arya. Yang keras ya. Hai manusia, dengarkanlah apa yang aku sampaikan. Bisa jadi aku tidak bertemu kalian lagi di tempat ini setelah tahun ini selamanya. Hai manusia, sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram. Dizalimi siapapun di antara kalian, sebagaimana haramnya atau dinodai hari ini. Terima kasih. Sekian saja dari Sekian kelompok saja 1. dari kelompok kami, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ayo kelompok 2. Maju. Dah. Alhamdulillah belajarnya sudah selesai. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya, sebelum kita selesai dalam belajar, kita setidaknya Waalaikumsalam. Yo, sebelum pulang kita baca doa. Ya, KM disiapkan dulu. Duduk. A'udzu wala asri innal insana lafil khusrina illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Shadaqallah. Doa keluar rumah dan doa perjalanan. Bismillahi tawakkaltu ala wahila haula wala quwata illa billah. Subhanalladzi saqara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup dengan baca Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Amin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau dalam pembelajaran. Ya kurang lebihnya pokoknya Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Dari topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang.